أنت بالفضل الأني والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. والخامسة قيامه تعالى بنفسه. والخامسة adapun sifat wajib Allah yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, yaitu berdirinya Allah Ta'ala dengan zatnya. Wa maknahu annahu ta'ala laisa muhtajan ila mahallin ay dhatin yahullu bihi. Adapun arti qiyamuhu binafsihi, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu tidaklah ia butuh kepada zat, yakni zat yang ia diaminya, yakni ay laisa sifatan, tidaklah Allah itu sifat. Walaysa muhtajan ila mujidin yujiduhu, dan tidaklah Allah itu membutuhkan kepada pencipta, yang mana menciptakan oleh pencipta akan Allah. Fahuwa ghaniyun an dzalika, maka dia Allah yaitu terkaya dari yang demikian itu. Wa yastahilu alaihi alla yakuna qa'iman bi nafsihi, mustahil atas Allah oleh bahwa tidaklah ia berdiri sendiri. Wa maknahu, adapun arti tidak berdiri sendiri, an yakuna muhtajan, yaitu bahwa ada oleh Allah, yaitu butuh, ila mahallin, kepada tempat, yakni zat, au mujibin, au mujidin, atau pencipta. Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira, maha suci Allah dari yang demikian itu dengan maha suci yang besar. Wallahu a'lamu bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib bagi seorang mukallaf itu yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu caranya dengan mengenali sifat-sifat Allah. Dari sifat-sifat Allah yang begitu amat sangat banyak, yang wajib kita ketahui satu demi satu, hanya 20 sifat sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 5-nya qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi.
Apa itu qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri. Apa itu artinya berdiri sendiri itu? Artinya dua pengertian. Yang pertama adalah Allah itu tidak butuh kepada tempat untuk didiami, tidak butuh kepada zat untuk didiami. Apa artinya? Kita harus pahami dulu apa itu zat, apa itu sifat. Kita kudu tahu perbedaan antara zat dan sifat. Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat, itu namanya zat. Sesuatu yang ditempeli sifat, itu namanya zat. Apa itu sifat? Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat, sesuatu yang nempel pada zat, namanya sifat. Untuk memudahkan, ini pici yang saya pakai ada dua, ada zat, ada sifat. Zatnya namanya zat pici, sifatnya namanya warna putih. Pici ditempeli warna putih, namanya pici zat. Warna putih nempel pada pici, namanya sifat. Putih tidak bisa berdiri sendiri, sebab dia sifat. Sifat itu harus nempel pada zat. Dan Allah tidak butuh kepada zat, sebab Allah bukan sifat. Allah itu bukan sifat. Tidak mungkin sifat lalu kemudian punya sifat. Begitu. Yang punya sifat adalah zat. Jadi Allah itu adalah zat yang memiliki sifat wujud, qidam, baqa. Kalau udah punya sifat wujud, qidam, baqa, pastikan Allah itu bukan sifat tapi zat. Allah tidak butuh kepada tempat, sebab kalau butuh kepada tempat maka akan timbul pertanyaan lanjutan. Di kanankah? Di kirinya tempatkah? Di atasnya kah? Di bawahnya kah? Belakangnya kah? Depannya kah? Nempelkah? Terpisahkah? Duluan mana antara tempat dan pencipta? Jaraknya berapa tahun adanya? Panjang. Dan itu semuanya sesuatu yang mustahil buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, qiyamuhu binafsihi adalah Allah bukan sifat yang butuh kepada zat untuk didiaminya. Kedua, pengertian qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada pencipta, sebab dialah yang mencipta segalanya. Allah tidak butuh kepada pencipta. Pencipta lain yang menciptakan Allah tidak butuh, sebab Allah sendiri
yang menciptakan segalanya. Sebab kalau Allah butuh kepada pencipta, akan kacau balau, trouble, akan bagaimana Allah butuh kepada pencipta, yang pencipta itu butuh kepada pencipta, yang butuh itu pencipta, udah kita bedah pada waktu ngaji kidam. Enggak mungkin kapan adanya bumi dan langit. Kalau Allah butuh pencipta A, si A juga diciptai nama B, sesuatu yang sangat sulit. Mana yang dulu, mana yang belakang, mana yang punya kidam, mana yang punya hudus. Maka arti qiyamuhu binafsi yang kedua adalah Allah berdiri sendiri itu tidak butuh pencipta yang menciptakan Allah, tapi justru Allah lah yang menciptakan segalanya. Singkatnya saudara, tidak butuh itu apa? Biar gampang. Berdiri sendiri itu apa? Biar gampang. Berdiri sendiri itu qiyamu binafsi itu biar gampang kita ngingetnya. Allah ora butuh ama apa saja, begitu. Allah enggak butuh ama apa ya, enggak butuh. Sifatnya Allah qiyamuhu binafsihi, sehingga kita faham bila yang namanya alam itu ciptaan Tuhan dan kita adalah bagian dari alam, maka kita bukan Tuhan. Bila Tuhan itu sifatnya tidak butuh tuh bahasa simpruknya kaya raya. Itulah Allah. Kalau kita sifatnya iftiqar, butuh, sifat kita. Orang kaya, sekaya apapun, di hadapan Allah dia butuh, dia miskin, dia berhajat. Kaya apa kayanya? Kita ambil contoh. Ini yang hadir di Masjid Al-Ma'ruf, umpamanya punya kontrakan 20 nih pada satu orang. Punya kontrakan 20. Kira-kira kaya apa miskin? Hah? Punya kontrakan 20, kaya apa miskin? Kaya, baik. Kira-kira yang punya kontrakan 20 ini ada nggak kepengenan di hatinya pengen punya 40? Hah? Itu namanya masih miskin, masih butuh. Nih yang ngaji nih punya mobil 10, kaya apa miskin? Kaya. Kira-kira pengen gak punya 20? Tuh, kalau masih pengen 20 namanya masih butuh apa udah kaya? Masih butuh. Namanya tidak qiyamuhu binafsihi. Tidak qiyamuhu binafsihi. Sehingga yang namanya makhluk itu siapa aja sifatnya butuh. Sementara yang namanya Tuhan sifatnya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu bahasa simpruknya kaya raya. Kaya raya tuh tidak butuh. Kalau masih butuh masih miskin. Ada orang jadi presiden, jadi pengen jadi presiden, jadi dapatlah 1 periode. Kira-kira pengen 2 periode enggak? Hah? Pengen. Enggak kaya, masih butuh.
Yang 2 periode nih, kira-kira pengen 3 periode enggak? Kalau boleh, pengen enggak kira-kira? Itu namanya tidak kaya. Butuh. Kita butuh zat lain. Nggak ada yang bisa berani berdiri sendiri. Gua nggak butuh sama orang lain. Itu munafik. Yang nggak butuh sama orang lain. Siapa aja butuh sama orang lain. Kita nggak bisa. Kita butuh sama orang lain. Bahkan kita butuh zat lain yang mengatur kita segalanya. Itulah Allah. Mana buktinya kita butuh orang lain? Contoh gampang. Kalau ada orang sombong, gua nggak butuh sama siapa aja. Aduh, sombong Anda sombong. Ini kelewatan, istighfar. Matanya kelilipan. Tahu kelilipan dah? Hah? Kelilipan. Matanya kelilipan. Kira-kira kalau matanya kelilipan bisa niup sendiri enggak? Itu aja dah biar gampang. Bisa niup sendiri enggak? Jadi yang niupin siapa? Tuh, butuh orang lain. Biar kata kita Asgar asli Garut. Bisa nyukur. Kalau rambut kita gondrong, nyukur sendiri apa orang lain? Kita ini butuh sama orang lain. Enggak bisa kita enggak butuh sama orang lain. Kita butuh. Enggak boleh kita sombong. Enggak bisa. Kita butuh sama orang lain. Enggak bisa. Dan ini memang sifat kita, al-faqir ilallah. Butuh sama Allah. Enggak bisa. Butuh yang bisa segalanya. Ini kita. Dan Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi, kaya raya, tidak butuh. Ama ibadah kita aja nggak butuh Allah. Allah nggak butuh disembah kita, enggak. Andai kita nggak mau nyembah Allah, nggak rugi Allah, enggak. Andai kita rajin sujud sama Allah, Allah nggak tambah GR, tinggi juga gua ya disujudin, kagak. Dia udah tinggi, udah tinggi. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya pada bagian ini menyatakan la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru an. Kemuliaan Tuhan tidak akan bertambah dengan dekatnya orang yang pengen dekat dengan Dia. Tidak bertambah pada kemuliaan Allah orang yang makin pada sujud sama Dia. Enggak, emang Dia udah tinggi. Qiyamu binafsi, dan tidak menjadi merugi, berkurang dengan orang pada lari dari Allah. Enggak. Justru yang makin dekat dengan Allah bakal jadi mulia, dan yang makin lari dari Allah makin tambah sengsara, kacau balau kehidupannya. Tidak. Ketaatan kita enggak. Kalau kita sujud, yang masuk surga Allah apa kita? Yang masuk surga lah kita, enggak ngambil untung. Kalau kita enggak ibadah, yang masuk neraka, yang rugi Allah apa kita? Kita enggak ambil untung. Bagian ini Ibnu Athaillah juga dalam hikamnya menyatakan la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadza wa nahaka an hadza lima ya'udu alaika. Ketaatan Anda tidak bermanfaat buat Allah. Allah tidak ambil untung Anda ibadah, dan Allah pun juga tidak merasa rugi dengan maksiat Anda. Kita taat, Allah nggak ambil untung. Kita nggak taat, Allah nggak rugi, sebab Dia qiyamuhu binafsihi, kaya raya. Lalu kalau Allah nggak ngambil untung, ngapa nyuruh ibadah? Wa innama amaraka bihadza, sesungguhnya Tuhan menyuruh engkau dengan ibadah ini itu, lima ya'udu alaika, untuk kepentinganmu, bukan kepentingan Tuhan.
Kenapa Tuhan melarang saya berbuat ini itu? Wa innama nahaka an hadza lima ya'udu alaik. Tuhan larang Anda berbuat maksiat, buat Anda juga Tuhan ngambil untung. Dia as-samad, lam yalid wa lam yulad. Dia nggak butuh sama anak, dia nggak butuh sama orang tua, dia nggak butuh sama karyawan, dia nggak butuh sama apa aja, sebab dia kaya raya. Manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang paling penting ngaji qiyamuhu binafsihi, saudara. Sehingga dari uraian ini, dari pengertian qiyamu yang pertama, tidak ada pertanyaan pada kita di mana Allah. Sebab nggak ada pertanyaan tempat. Karena Allah tidak butuh kepada tempat untuk didiami. Tidak ada. Dan itu udah kita bedah pada waktu mukhalafah lil hawadisi. Singkatnya saudara, singkatnya, wajib menurut akal Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Akal sehat tidak terima, enggak mengerti, enggak masuk bila Tuhan itu bersifat butuh, bila Tuhan itu tidak punya qiyamuhu binafsihi. Sulit. Kalau Tuhan itu butuh kepada zat, loh, wong dia punya sifat. Yang namanya punya sifat, sifat itu nempelnya sama zat. Sifatnya wujud gidam bako, ya punya Allah. Zat. Sulit dimengerti. Kedua, syarak agama wajibkan kepada orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, kaya raya, tidak butuh. Jangan dianggap ibadah yang kita kerjakan adalah beban dari Tuhan, bukan, tapi justru wujud syukur kita. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Dibimbinglah oleh Rasul, begini loh caranya. Dari mulai takbir, sebelum takbir bagaimana caranya? Wudhu lah perangkat-perangkatnya, ini dibimbing. Cara berterima kasih sama Dia yang udah memberi makan nama kita bertahun-tahun sampai detik ini, yang masih mengalirkan darah pada badan kita. Gimana makasihnya? Maka salah satu wujudnya namanya ibadah. Maka ibadah itu bukan beban. Bukan beban. Jangan dengar adzan astagfirullah, udah dohor aja. Ada nggak yang bilang begitu tuh? Yang mana orangnya? Ini dikata beban dari Tuhan. Bukan. Ini adalah bentuk kecintaan Tuhan sama dia. So, orang mengerti kalau dia harus berbuat baik kepada orang yang baik sama dia. Anjing aja dikasih makan 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. 3 bulan doang. Masa ngasih makan sama kita bertahun-tahun kita nggak nurut sama yang ngasih makan. Kaya-kayanya derajat kita kalah dengan, ya begitu dah. Segitu sudah. Terima kasih anjing. Begitu. Jubbilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu itu diberikan karakter akan cinta kepada yang baik kepadanya, dan tidak ada yang baik sama kita kecuali Allah. Allah emang qiyamuhu binafsihi. Mau kita ibadah mau kagak kasih hidup. Nggak ada tuh yang namanya cahaya matahari. Hei matahari, lu jangan kasih cahaya tuh dia kagak ibadah. Kagak. Dia kaya raya. Allah tuh kaya. Dan sifat kita adalah butuh segalanya, termasuk butuh kebahagiaan. Kita butuh bahagia. Yang butuh ini nggak pernah ada titiknya pada kita. Tidak pernah ada titiknya, terus butuh. Bisa dicek itu.
Ada anak muda ditanya, kapan bahagia itu? Kapan Anda bahagia? Dijawab sama yang baru lulus kuliah, kalau saya dapat kerja. Kalau saya terima kerja di Sudirman Tamrin, ikut KTT dah, begitu, maka saya rasanya bahagia. Maka Allah dengan murahnya yang maha qiyamuhu binafsi, kasih dia kerjaan, gampang diterima oleh satu perusahaan. Sekarang udah kerja di Sudirman, ditanya, bang, udah bahagia? Belum. Tuh, belum. Tadinya katanya kalau dapat kerja, sekarang udah kerja, udah bahagia bang? Hah? Belum. Kapan bahagia? Kalau udah punya rumah, paling enggak di Parung, begitu. Apa itu kompleknya namanya? Apa? Villa Gading Parung. Begitu. Kalau udah punya rumah, rasanya bahagia. Biar kata KPR. Begitu. Yang bersubsidi. Allah dengan murahnya kasih dia gampang jalan rezekinya. Sekarang bisa ngontrak atau beli rumah tuh KPR. Selamatan dia, malam-malam ngundang temennya. Ditanya lagi, bang, udah bahagia belum? Dia jawab, belum. Habis tidur sendiri, bangun berdua. Kan bingung. Begitu. Kalau udah punya bini aja, rasanya bahagia. Kalau udah punya bini, tuh, dia enggak ada titiknya bahagia dia. Allah mudahkan jalan jodohnya. Sekarang dia udah menikah. Maka setelah dia pesta ditanya oleh temannya, bang, udah bahagia belum? Belum punya anak. Kalau saya punya anak aja, rasanya bahagia. Coba, belum bahagia. Padahal kebaikan demi kebaikan Allah beri, belum bahagia. Kalau udah punya anak, serasa bahagia. Allah gampangkan jalan keturunannya, mudah. Timbang sempak disampirin aja, brojol. Begitu saudara. Punya anak sekarang, punya anak, ditanya pas sudah punya anak, bang, udah bahagia belum? Dia jawab belum. Ini bayar sekolah ini mahal belakangan ini. Puyeng banget untuk mikirin sekolah bocah-bocah. Kalau udah kelar aja bocah sekolah, rasanya begitu nggak kira-kira? Tuh. Ini bahagia ini mana? Nggak ketemu di dia. Nggak ketemu. Padahal kebaikan demi kebaikan dari Allah diberikan. Kalau bocah kelar sekolah rasanya bahagia. Alhamdulillah si bontot jadi sarjana, kuliah di UIN, SPDI, Sepidi. Begitu. Kuliah yang bontot udah sarjana, wisuda. Yang bontot. Begitu. Ditanya, bang, udah bahagia belum? Dia jawab, belum. Emang apa? Anak udah gede-gede belum ngawinin, puyeng banget. Kalau anak udah pada nikah aja, rasanya bahagia. Kebaikan demi kebaikan dari Allah diberikan. Dia kata belum bahagia. Kalau anak udah rapi, nikah, rasanya bahagia. Allah yang qiyamuhu binafsi kaya raya, murah. Anaknya semuanya pada punya, udah lulus, pada punya pasangan,
Udah nikah. Ditanya, "Bang, udah bahagia belum?" Dia jawab, "Belum." Depan rumah tuh pagi-pagi enak banget ngomong cucu. Ya Allah, kalau saya belum pada punya cucu, rasanya bagaimana begitu? Hampa banget. Kalau udah punya cucu aja rasanya bahagia banget. Coba, kebaikan demi kebaikan dari Allah. Masih dia belum ketemu tuh bahagia. Allah mudahkan jalan keturunan buat anaknya pada punya cucu, punya anak. Sekarang ditanya, "Bang, udah bahagia belum?" Belum. Ini cucu orang arti. Engkong lagi tiduran main diinjek aja pala, berisik banget. Kalaulah anak-anak ini punya rumah, biar kata ngontrak begitu, di Ciledug kek, Pondok Kacang, Parung kek, Pamulang kek, di Serpong kek, ngontrak gitu, rasanya bahagia banget. Nggak kayak begini berisik banget, engkong mau tiduran aja kagak bisa. Nggak ngerti banget nih cucu sama orang tua, begitu kata dia. Maka kemudian Allah mudahkan jalan rezeki anak menantunya. Ada yang tinggal di Ciledug, ada yang tinggal di Kreo, ada yang tinggal di Karangtengah, ada yang tinggalnya di Pondok Kacang, ada juga yang di Parung, di Gaplek, Bepamulang. Anaknya ditanya, "Bang, udah bahagia belum?" Dia kata belum. Ini kagak ngerti bocah, rumah sepi kayak kuburan, ama nenek-nenek banget dah, kagak ada semenggahnya. Emang juga enakan zaman Pak Harto, bukan zaman Jokowi. Emang apa? Zaman Pak Harto bini gua masih muda gitu. Begitu kata dia. Ini berdua sama nenek, ya Allah, sepi kayak kuburan gitu. Minggu mesti datang ke dia ke kolam renang lah, kedupan. Emang bocah bergagak ngerti. Jadi bahagia itu kapan? Tuh, kagak ketemu dia. Bahagia kagak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena dia belum mengenal qiyamuhu binafsihi. Begitulah orang yang belum mengenal qiyamuhu binafsihi, nggak ketemu bahagia. Ada si kakek nenek ini kondangan kalau udah Sabtu Minggu. Ya Allah, rumah reot. Emang sih kalau ditanya tinggal di mana? DPR, deket pinggiran rel. Ya Allah, DPR. Keren sih bahasanya. Begitu, gitu, deket pinggiran rel. Ya begitu. Rel Bayoran. DPR bahasanya, kan keren. Maka Sabtu Minggu dia kondangan. Malum gak punya apa-apa, payung aja kagak punya. Pas kondangan pakai daun pisang, lakinya di depan, bininya belakang. Begitu tuh, yang penting kagak basah. Itu bininya nyolek, "Bang, beli motor kek?" Tuh lihat tuh yang pakai motor tuh, biar kata basah kuyup, tapi kan cepet nyampe rumahnya. Begitu, nggak kayak kita nih pakai daun pisang lama. Emang sih nggak basah rambutnya, tapi kan lama nyampenya. Beli motor lah. Dia minta beli motor. Yang diunjuk lagi nyolek juga sama lakinya. Yang diunjuk yang naik motor. "Bang, mau lihat?" Beli mobil lah kayak dia tuh, enak. Biar pick up nggak apa-apa, pick up begitu nggak apa-apa. Losbak, jangan motor kayak begini. Emang sih cepet nih Bang nyampe rumah hujan-hujanan motor, tapi kan basah kuyup. Kalau pick up kan kagak, nggak apa-apa Bang, biar kata second yang kalau hujan tuh ngembun.
saya lap-lapin kacanya. Yang penting mobil bang. Begitu. Enggak ketemu dia bagi yang enggak ketemu. Itu yang mobil pick up lagi nyolek lakinya bininya. Ya Allah bang, capek banget nyekak-nyekak begini nih. Begitu bang, kayak gitu sih mobil tuh. Mercy bang, Mercy. Kalau punya Mercy enak bang, nggak capek kudu nyekak-nyekak begini. Capek. Begitu, enak. Full musik. Begitu, full AC. Kayak gitu tuh. Yang di Mercy yang diunjuk lagi lihatin tuh kakek nenek yang lagi berpayungkan itu daun pisang. Kata yang lagi naik Mercy, ya Allah tuh orang enak banget sampai tua gandengan pakai daun pisang. Mana bini gua kayak kaleng rombong berisik banget. Bos di kantor ngomel-ngomel, anak lagi nggak denger kata orang tua, pegel banget. Gua pengen kayak dia tuh. Jadi sebetulnya bahagia tuh yang mana? Nggak ketemu sudah. Kalaulah kita tidak ngaji qiyamuhu binafsihi. Kata yang belum punya mobil, kalau punya mobil enak, tanya sama yang punya mobil, puyeng deh. Begitu, hidup tuh begitu. Itu harus belajar qiyamuhu binafsihi. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas akalnya wajib yakin dalam hatinya, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Dan orang yang sudah yakin bahwa Tuhannya bersifat qiyamuhu binafsihi, hidupnya dia lebih tinggi derajatnya daripada maling, lebih tinggi daripada maling. Maling aja paham kalau malam tuh waktu mustajab. Maling ngerti kalau malam tuh waktu mustajab. Maka banyak orang kalau nyolong malam emang juga mustajab. Maling ngerti kalau malam melek. Masa kita orang masjidan, orang majlis taklim malamnya ngorok mulu, habis pagi ngeluh jelek-jelekin Allah. Orang apaan kayak begini? Maling aja paham kalau malam tuh waktu mustajab. Ngerengeklah sama Allah, sadar. Makanya cobaan demi cobaan tuh bukan karena Tuhan benci, Tuhan cinta. Orang tidur nggak bisa dibangunin kecuali harus dicubit. Kalau dicubit baru bakalan bangun. Cubit aja. Maka cubitan itu bukan karena benci Tuhan, karena Tuhan sayang. Dikasih cubitan, ada katarak lah, ada kena gula lah, ada kena jantung lah, ada usahanya rugi lah, ada macam-macam. Itu cubitan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sayang lu kudu sadar melek kalau lu tuh kagak punya qiyamuhu binafsihi, yang lu punya iftiqar. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, faqatuka lahu dzatiyatun. Rasa butuh Anda kepada Tuhan itu emang watak dasar Anda sebagai manusia. Anda ini butuh sama Tuhan, jangan pakai pura-pura dah. Karena itu wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Maka terjadinya problem itu sebagai cubitan Tuhan biar kau sadar. Kemarin badan sehat kagak pernah injak masjid, pas sakit baru, ya Rob kaki saya ini udah koplak. Kata dia, ya Rob kalau sembuh saya mukal ma'ruf. Tuh, ingat dia sama Tuhan, itu bentuk sayang. Bentuk sayang, udah ke masjid aja biar kata kakinya koplak. Kalau yang doain, bang ya Allah moga kamu sembuh, jangan kamu doa begitu, harus diomelin sama kita.
Moga abang nih sembuh, jangan pakai tongkat lagi. Jangan kamu doa begitu, kagak bener itu. Loh, didoain sembuh. Ini sembuh. Ini sembuh biar kamu paham. Sembuh dari mana kamu pakai tongkat kayak begitu, kakinya udah susah. Dulu waktu saya kakinya keker, mainnya ke Tegal Rotan. Sama bongkaran tanah abang. Begitu. Dulu itu kelihatannya doang sehat, sakit orang injek tuh al-ma'ruf orang. Pas sekarang pakai tongkat injek nih sehat, bungkusnya doang yang kelihatannya sakit, sebetulnya sehat. Begitu kita duitnya dikit, rajin ke masjid, jangan marah doain biar kaya, jangan mau. Jangan mau. Dulu duit banyak orang injek masjid. Sekarang duit dikit injak masjid, alhamdulillah, ini namanya kaya. Bungkusnya berkekurangan. Jadi kaya itu bukan dari mana-mana, dari hati yang mengenal Allah, bersifat qiyamu binafsihi. Kita punya harta makin jauh dengan Allah. Kita punya motor yang tadinya rajin ke masjid makin jauh. Sebetulnya kita bukan punya motor, makin diusir sama Allah. Makin dijauhkan, dibikin pusing hidup kita sama Allah. Kalau kita mengerti itu cubitan biar dekat sama Allah. Jangan banyak ngeluh pagi-pagi. Ngeluh. Ini bagaimana sih? Hidup ini bagaimana? Lah kan gua udah lama pacaran, setahun lebih. Pacaran, gandengan, kemana-mana. Ngapa maunya sama yang baru 3 hari, habis itu deklarasi aja, habis itu kan gua yang lama, begitu dia kan baru 3 hari, begitu kata yang ono, lah kan sebelum janur kuning melengkung masih bebas. Iya juga ya, jangan baperan. Ini cubitan Allah biar kita dekat sama Allah, biar kita ingat sama Allah. Segalanya ada cobaan dalam hidup, nggak ada yang nggak dicoba sama Allah. Untuk apa Tuhan cubit kita? Biar kita ingat Allah. Dulu mata kita sehat, sekarang kurang lihat, tapi mau ngaji bagus. Daripada dulu sehat melotot yang kagak, mancing mulu mancing, sampai Muara Tawar nyampe, Muara Gembong nyampe, ya Allah ujung genteng tuh, Sukabumi nyampe juga nyampe, ya Allah. Sekarang mata udah ada kurang, mainnya ke masjid bagus, sehat. Begitu hidup. Jangan disesalin, tambah terpuruk kita. Cari hikmah di dalam setiap kejadian yang menimpa pada kita. Sebab Tuhan kaya raya. Kaya raya, hidup mau kemana? Nggak ada yang susah. Ini yang ngaji aja ini. Menurut saya paling tidak di rumahnya adalah barang 70 juta ini di rumahnya duitnya. Ini kalau yang saya lihat yang ngaji ini, itu dalam kacamata yang saya lihat 70 juta mah deh duitnya ini di rumahnya ini. Begitu, cuman pura-pura aja. Teman saya itu di Pertamina 14 hari di ICU, termurah 5 juta kali 14 hari berapa tuh? 5 juta kali 14 berapa? Berapa? 70 juta. Dibuang duit 70 juta sama dia. Pengen apa? Pengen sehat. Mau nggak dikasih duit 70 juta tinggalnya di Pertamina? Mau nggak? Lah itu ada 70 juta. Mau ngapa ngeluh mulu? Ngeluh mulu. Nggak ada pentingnya hidup. Syukuri hidup. Mau ngapain? Begitu, karena kita jauh dengan Allah. Kita ini sifatnya butuh. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai umat manusia, kalian itu butuh sama Allah. Jangan sok-sok pura-pura nggak butuh lah, melek malam. Jangan tidur mulu, malam melek. Maling aja paham. Kalau malam tuh waktu mustajab, maling. Masa kita pura-pura melek malam? Gitu. Jangan gak minta sama Allah.
Butuh. Yang kaya aja pada minta. Ono lihat no Siti Fatimah. Fatimah Az-Zahra namanya panggilannya. Itu Siti Fatimah tuh punya baba namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah punya baba namanya Muhammad. Babanya, kalau cara kita, kalau kayak kita nih modelnya, itu tiduran mulu sama main. Lo ngapa lo kagak ibadah? Baba gua nabi. Kalau kita, baba gua nabi punya syafaat, syafaatul uzma dia punya. Udah baba gua kagak begitu. Dia aja ibadah ratusan rakaat saban malam. Yang babanya nabi. Lah kita anak nabi bukan, ponakan nabi bukan, cucu bukan, malamnya ngorok mulu kagak ibadah. Kebangetan. Ono aja anak nabi ibadah, yang punya babanya nabi. Lah baba kita nabi bukan. Emang si Adam namanya, tapi namanya doang, bukan nabi. Ya Allah, tinggalnya di gang ada. Ya Allah, ibadah kita jangan gak ibadah. Mau ngapain hidup kita? Mau kemana kita? Kita ini butuh sama Allah, jangan gak pakai pura-pura. Minta sama Allah. Iblis minta sama Allah, lo kasih. Orang kafir no, yang punya properti yang luar biasa, nyembah Allah juga kagak, tapi rajin minta sama Allah, dikasih. Masa yang kita tukang ibadah Allah kagak kasih? Kasih, cuman kita kurang serius mintanya. Begitu baru juga 3 hari minta sama Allah, ini kayaknya kagak manjurnya amalan, berhenti. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Agak bener nih, Allah diambekin, tambah parah. Allah diambekin, ini masih bocah, umurnya 70 tahun, biar kate 70 tahun, masih bocah spiritualnya, masih bocah. Allah diambekin, tambah kagak dikasih. Jangan ngambek terus, lihat bocah. Ntar babalo mau olahraga menuju Mustopo, nih minta digorengin dulu nih tempe sama nasi goreng. Bentar dulu, dianggap nggak serius apa saya minta. Maka bocah itu bocah itu lagi ngegoreng, dimatiin kompor gasnya, nih udah lapar. Tuh kata bocah, memang begini cara minta, kudu serius dikencengin. Kudunya juga kita begitu. Baru 3 malam belum dikasih, ini kayaknya kudu seminggu belum dikasih, kudu 40 hari. Itu mau berhenti. Kayaknya budak Tuhan ini, budak. Ya Allah, nuduh Tuhan budak. Ini tauhidnya menceng yang kayak begini. Yang mantap sama Allah, yang mantap. Maka cubitan itu biar kita tambah dekat sama Allah. Biasa hidup begitu. Cobaan itu bukan karena Tuhan benci, biar kita mau dekat sama Allah, mau dekat, mau ngapain hidup begitu. Ini penyakit macam-macam, daripada kita sedekah sama dokter pegel, mendingan sama yatim ke, sama siapa ke, tuh masjid lagi dibangun, bantu ke. As-sodaqah tadful bala, dawu mardokum bisodaqah, obati orang sakit dengan sedekah jadi sembuh. Begitu. Ini kayak begitu hidup. Maka orang yang faham bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, banyak-banyak menyatakan hajatnya, meminta kepada Allah yang pintu kebaikannya tidak pernah terkunci. Kata Imam Syafi'i, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan minta sama manusia, tapi mintalah sama Allah yang sifatnya qiyamu binafsi, yang pintu kebaikannya enggak pernah tertutup.
Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in sa'alta yaghdabu. Allah itu marah kalau kita enggak mau minta sama dia. Sombong nih hamba, enggak mau berdoa, enggak mau minta, enggak mau baca ratib, enggak mau baca sholawat, enggak mau delail, sombong dia. Beda sama manusia, kalau sering minta-minta marah. Lu datang lagi ke rumah gua nih, tidur aja di kantong gua nih, tidur nih. Begitu manusia. Maka orang yang paham qiyamu binafsihi banyak-banyak menyatakan hajatnya sama Allah. Dengan itu berarti dia sadar betapa dirinya punya butuh dan Tuhannya kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita udah isya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik, waalaikumsalam. Ya, syukur itu Allah tidak butuh dengan syukur kita. Allah tidak butuh. Karena itu siapa yang bersyukur sebetulnya dia bersyukur untuk dirinya. Kenapa pada ayat yang lain Allah nyatakan tentang wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda kufur nikmat tidak bersyukur, adabku amat sangat pedih. Ini namanya berbicara tentang syariat, yang tadi berbicara tentang hakikat. Secara hakikat maka Allah tidak butuh sama syukur kita. Tapi secara syariat, bahwa kita yang diberikan akal, bila anjing saja dikasih makan 3 bulan mengerti terima kasih kepada orang yang ngasih makan nama dia, maka akal ini ditaruh di mana kalau kita kemudian kufur nikmat? Maka Allah ingetin, wala in kafartum, andai kau kufur, Allah tidak kurangi juga nikmat kepada kita. Enggak ada wala in kafartum la anqusannakum. Kalau Anda kufur nikmat, ku kurangi nikmatku. Enggak. Bisa saja kita dengan bengalnya kita nikmatnya makin banyak sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah ingatkan, bila Anda tidak pandai bersyukur padahal nikmat begitu banyak, hati-hati. Itu bentuk istidraj, sebab ujungnya inna adzabi lasyadid. Azabku itu gawat, amat sangat berat. Makin banyak kita tidak bersyukurnya, makin banyak kerugian yang bakal diderita oleh kita, meski tidak di dunia, bisa jadi di akhirat. Ayat ini berbicara tentang hukum syariat, dan ayat yang satunya berbicara tentang hakikat. Maka tidak ada bertabrakan, maka semuanya, walaupun masuk surga itu adalah hadiah dari Allah dengan nikmatnya, tapi kita butuh kepada ibadah untuk kita dapetin surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syariat, sebagai wujud syariat. Itu begitu, sebagai wujud syariat. Memang seperti demikian aturannya. Jadi tidak bertabrakan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang satu berbicara hakikat, yang satu berbicara syariat. Bagaimana seorang manusia harus mengerti berterima kasih kepada yang baik kepada dia, dan tidak ada yang baik kepada kita kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam. Baik, kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Allah beri kita limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah.
anak keturunan kita barokah. Allah mantapkan iman Islam kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga ini ada infak dari M Taufik 200.000 rupiah untuk pesantren Gak Usah Libat. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang salihat, yang menjadi qurratu ayun. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana ta'allumana du'ana jami' a'malina tamim taksirana ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.